Di tengah pandemi corona, staf khusus milenial Joko Widodo menjadi buah bibir. Pemicunya tak lain adalah keterlibatan sejumlah nama dalam proyek pemerintah. Dimulai dari Andi Taufan Garuda Putra. Surat sakti staf sus itu pada para camat agar perusahaan rintisannya terlibat dalam penanganan COVID-19 membuat gempar lantaran berkop sekretariat kabinet. Meski banyak desakan agar istana memecat, toh nyatanya hanya berujung pada pemberian teguran. Bersama saya Kenane, kami hadirkan Cover Story One. Yang muda, yang berjaya. Ungkapan ini muncul di tengah pandemi corona saat staf khusus milenial Presiden Joko Widodo menuai sorotan tajam. Berlatar pendidikan mentereng dengan kepakan bisnis khas ala anak muda, sejumlah nama staf khusus milenial Jokowi kini justru terseret arus. Bukannya mengurangi beban Presiden memikul masalah negeri, beberapa staf sus muda itu justru menabuk gendang kontroversi. Ekspektasi masyarakat itu besar sekali ke mereka. Jadi wajar dengan ekspektasi yang besar, akhirnya mereka sering mendapatkan kritikan-kritikan. Kita lihat dari pembicaraan publik ya, kemudian dari kinerjanya ya, kemudian beberapa blunder-blunder yang dilakukan oleh staf khusus yang masih muda-muda tadi, yang sangat kita sayangkan masih muda tapi perilaku dalam jabatan itu tidak menampakkan semangat kemudaannya tadi, itu malah menjadi beban. Adalah Andi Taufan Garuda Putra, staf khusus Presiden yang masih menjabat sebagai CEO perusahaan fintech Amarta. Dikala pemerintah berjibaku menangani masalah corona yang kian hari kian keruh, Andi Taufan malah membuat gaduh. Ia mengirim surat yang membawa nama perusahaan pribadinya untuk seluruh camat di Indonesia dengan kop surat resmi Sekretariat Kabinet RI. Memang kalau di publik melihat surat itu seakan-akan ada kepentingan-kepentingan lain di luar kepentingan negara. Tetapi setelah ditelusuri sama sekali tidak ada kepentingan yang bisa dipakai dalam menggunakan kewenangannya. Jadi ada semacam memakai kewenangan untuk kepentingan-kepentingan di luar kepentingan negara. Niat baik Andi Taufan membantu mencegah dan menanggulangi COVID-19 di desa-desa pun berbuah pahit. Ia dinilai terindikasi maladministrasi. Tindakan tersebut jelas merupakan maladministrasi karena pertama, seorang staf khusus itu tidak punya kewenangan untuk mengatur keluar. Fungsi staf khusus hanya memberikan pendapat, saran kepada Presiden dan tidak punya kewenangan mengatur keluar. Staf khusus ini bukan pejabat eksekutif, bukan pejabat struktural. Ada kesan kemudian ada dagang pengaruh. Jadi ini kan yang dikhawatirkan dagang pengaruh mempengaruhi ya kan camat lurah untuk menggunakan salah satu perusahaan yang kebetulan adalah bagian dari staf sus milenial itu. Gitu. Andi Taufan langsung banjir cibiran di media sosial. Desakan untuk mundur hingga pemecatan pun tak terhindarkan. Sebenarnya kalau yang begini-begini ini, yang berlaku adalah etika. Tanpa harus ditegur, harusnya yang bersangkutan mengundurkan diri. Terus kami berharap pemerintah Jokowi kalau memang komit dengan pemberantasan korupsi, harusnya memberhentikan yang bersangkutan dalam posisi sebagai staf sus, agar ini menjadi pelajaran bagi anggota kabinet.
Tak ingin polemik berkepanjangan, Andi Taufan akhirnya muncul dengan surat permintaan maaf. Ia juga mengaku telah menarik kembali surat yang ditujukan kepada seluruh camat. Andi Taufan pun selamat dari pemecatan. Teguran keras dirasa cukup oleh istana karena Andi Taufan telah mengakui kesalahan secara terbuka. Andi Taufan telah menyampaikan permohonan maaf dan kita berharap banget bahwa ini menjadi pelajaran penting karena publik punya hak untuk memberikan penilaian dan itu adalah bagian daripada tanggung jawab publik sehingga bisa melakukan evaluasi diri terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh staf khusus milenial. Muda bukannya tak boleh dan tak pantas, namun harus lebih ditempa dengan pelatihan terbuka bersifat praktis terhadap pola demokrasi Indonesia. Saya melihat mereka anak muda ya, punya potensi. Makanya harus dibina dan yang membina itu presiden. Maka presiden ke depan mohon maaf 3 atau berapa staf khusus saya yang anak muda salah dalam mengambil keputusan. Saya mohon maaf, saya akan bina. Andi Taufan seolah menjadi salah satu potret nyata. Muda, pintar dan berprestasi mungkin tak cukup. Karena bisa saja gugur karena kurang jeli dan paham terhadap dialektika di lapangan. Kisah Andi Taufan menjadi bukti betapa sulitnya menghindari frasa konflik kepentingan bagi sang pemimpin perusahaan yang menjadi figur di lingkar kekuasaan. Sebagai staf sus presiden, Anda tidak bisa memberikan saran yang maksimal bahwa yang namanya pelatihan online itu tidak relevan dengan situasi seperti begini. Setali tiga uang dengan Andi Taufan Garuda Putra, staf khusus Presiden Adamas Belva Devara turut menjadi sorotan. Pasalnya platform pelatihan daring miliknya menjadi bagian program Kartu Prakerja di tengah wabah corona. Namun berbeda dengan rekannya yang tampak anteng setelah ditegur, Belva justru memutuskan untuk mundur. Adamas Belva Devara membuat keputusan mengejutkan. Ia akhirnya benar-benar mundur dari kursi staf khusus presiden setelah bola panas polemik menyoroti keterlibatan perusahaan rintisannya menjadi mitra pemerintah semakin deras. Sebelumnya mencuat kabar Skill Academy by Ruang Guru yang dimiliki perusahaan Belva disebut-sebut terpilih menjadi mitra proyek pemerintah bernilai fantastis di tengah pandemi. Sebagai staf sus presiden, Anda tidak bisa memberikan saran yang maksimal yang sesuai dengan hati nurani rakyat bahwa yang namanya pelatihan online itu tidak relevan dengan situasi seperti begini. Malah cuma menguntungkan perusahaan-perusahaan aplikator ya, platform digital yang menjual pelatihan online itu. Bayangkan 5,6 triliun dianggarkan dan itu dibagi hanya dengan 8 perusahaan aplikator gitu. Itu besar sekali itu uang itu. Tanpa tender, hanya kurasi gitu. Anda tidak bisa memberikan advice maksimal kepada presiden. Kenapa? Karena Anda adalah pemilik dari perusahaan digital platform itu, perusahaan platform digital itu gitu. Kartu prakerja sendiri saja kan kontroversial. Karena program kartu prakerja itu bagus, tapi momennya bukan pada saat COVID-19 ini. Kalau pada COVID-19 ini kan sebetulnya BLT lah, bantuan tunai lah yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, ditambah lagi Ruang Guru ini merupakan milik dari salah satu staf khusus presiden. Ya pasti konflik of interest lah. Jadi wajar kalau kemudian orang-orang bilang, banyak masyarakat mengatakan bahwa ini abuse of power, sudah penyalahgunaan kekuasaan. Jadi mereka harus pilih mau jadi staf khusus atau menjadi pebisnis.
Melalui laman media sosial pribadinya, selain mengumumkan hengkang dari istana, Belva juga menjelaskan duduk persoalan yang dinilai menyudutkan dirinya. Melalui cuitannya, Belva berdalih sama sekali tidak pernah terlibat dalam proses awal hingga Ruang Guru terpilih menjadi salah satu rencana kerja berbasis digital untuk program Kartu Prakerja. Klarifikasi itu seolah ingin menjawab pertanyaan politisi Senayan maupun tokoh yang meminta istana transparan ihwal penunjukan perusahaan miliknya. Andai kata pun misalnya ikut ambil bagian di dalam proyek pemerintah dan ikut tender di sana, menurut saya itu harus betul-betul dilakukan secara terbuka, transparan, akuntabel, sehingga semua masyarakat itu mengetahui. Tapi nggak benar, ya saya harus berlaku adil. Oke, buat beauty contest, harus beauty contest itu. Oke, nanti ada pansel, makanya ketika memilih segala ada panitia seleksi, ada panitia 8 ini seperti apa penunjukannya gitu loh. Ada prosesnya enggak, ada beauty contestnya enggak, ada keterbukaannya tidak. Harus diingat begini, ada hubungan-hubungan politik yang membuat kemudian transparansi atau fairness tidak berlaku. Surat terbuka Belva juga dikuatkan dengan pernyataan Sekretaris Kabinet Pramono Anung bahwa proses verifikasi mitra prakerja berjalan sesuai aturan dan tak ada konflik kepentingan. Partisipasi perusahaan pribadi tokoh di lingkaran Jokowi dalam proyek pemerintah memang acap kali terjadi. Maka sudah selayaknya ada transparansi agar tak terus memancing polemik dan membentuk oligarki di dalam negeri. Nah, inilah rusaknya negara kita ini, ketika orang direkrut pada lingkar dekat kekuasaan, mereka berbisnis di dalamnya. Sedari awal, kehadiran staf khusus Presiden dari kalangan muda sudah menarik perhatian. Lantaran membuat lembaga kepresidenan terkesan semakin gemuk. Kini setelah ramai membuat polemik, staf khusus milenial itu pun dipertanyakan peran nyata. Tak hanya pujian, terobosan Presiden Jokowi merekrut staf khusus milenial juga mengundang kritik. Bahkan sorotan ke lembaga kepresidenan dan lingkarannya yang dinilai tambun akan staf khusus pun kembali mengemuka. Jadi ini saat yang tepat untuk Presiden mengevaluasi lagi apakah masih perlu staf khusus. Mereka ini bukan sekedar anak muda dan perilaku mereka ini sebetulnya mencoreng nama milenial. Coba bayangkan, di ring istana itu banyak sekali organisasi-organisasi yang ada. Yang besar saja 3. Ada Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, KSP. Itu organisasi yang besar semua, masing-masing punya staf khusus, punya staf ahli. Tapi tiba-tiba ada lagi lembaga staf khusus 14 orang yang langsung attach pada Presiden. Jadi itu yang menurut saya yang harus ditata, agar jangan sampai informasi di seputar Presiden itu berseliweran nggak karu-karuan. Kepala Staf Kepresidenan, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Sekretaris Kabinet perlu melakukan evaluasi terhadap keberadaan staf-staf khusus ini. Efektivitas dari keberadaan mereka dalam membantu tugas-tugas Presiden, ya, kemudian nanti hasil evaluasi itu disampaikan kepada Presiden sebagai pemilik prerogatif. Diketahui sejak awal separuh dari staf khusus milenial itu memiliki bisnis yang sepak terjangnya tak bisa dipandang sebelah mata.
Disitulah konflik kepentingan ditengarai ikut membayangi kiprah sejumlah staf muda itu. Apalagi sempat mencuat kabar perusahaan milik staf sus milenial disebut-sebut menjadi mitra proyek pemerintah bernilai fantastis. Di Indonesia ini seakan menjadi oligarki baru karena mereka meminta perlindungan dari negara, memanfaatkan fasilitas negara. Nah, kita melihat konflik kepentingan itu ada di dalam staf sus milenial. Ini sangat tidak pantas untuk dilakukan milenial. Nah, inilah rusaknya negara kita ini. Ketika orang direkrut pada lingkar dekat kekuasaan, mereka berbisnis di dalamnya. Mereka justru mengambil proyek-proyek pemerintah karena mereka tahu informasi dari dalam dan lain sebagainya. Laku sejumlah staf sus milenial presiden tak hanya memancing gaduh, tapi juga membuat risau. Kalau-kalau kehadiran mereka lebih sebagai upaya pencitraan ketimbang kebutuhan. Fungsi staf khusus presiden itu untuk memberikan semacam arahan-arahan bagi presiden sehingga presiden mengambil kebijakan yang lebih bagus gitu. Nah, ini kan yang terjadi tidak gitu. Yang terjadi kok kelihatannya staf sus milenial ini tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi presiden. Presiden kalau membutuhkan 100 ahli pun nggak ada masalah. Caranya bagaimana? Sekarang misalnya kita tinggal petakan saja keahlian apa sebenarnya yang dibutuhkan presiden. Kumpulkan, lalu dikoordinir oleh satu orang. Mereka hanya dibayar berdasarkan nasihat yang diberikan saja misalnya. On call. Atau nasihat tertulis mereka. Selebihnya silakan mereka kerja sehari-hari. Tapi mereka diikat oleh etika. Siapa saja boleh mengusulkan, tetapi presiden sebagai user, presiden yang memiliki kebutuhan atas semua organisasi-organisasi. Ditambah lagi termasuk seperti tadi beberapa staf khusus dan lain-lain. Mari kita lihat dengan mata bersih, kita membuka diri dengan baik. Presiden tidak menutup diri untuk dikritik, tetapi kita berikan semua masukan-masukan yang sifatnya membangun, konstruktif, karena untuk kepentingan bangsa dan negara.